Awalnya gitar dibuat dari kayu maple di Eropa. Dawai menggunakan gat, yaitu usus binatang tertentu. Saat ini gitar dibuat dengan bahan karbon, serat, atau kayu, atau kombinasi dari ketiganya. Suara gitar mampu menggelegar di antara fragmentasi alat musik lainnya. Di Kediri, Jawa Timur, Kasno seperti mundur ke tahun 70-an. Simbah ini masih berkutat dengan proses tradisional, dengan bahan kayu dan alat-alat yang sangat sederhana. Bahan kayu yang digunakan lebih spesifik, yaitu bambu. Kisah diawali ketidakmampuan membeli gitar. Kasno kecil, hatinya kekeh mempunyai alat tersebut. Batang bambu di belakang rumah orang tuanya dibentuk gitar sebagaimana bentuk dan bunyi yang selalu dibayangkannya. Demikianlah, gitar bambu akhirnya menjadi mata pencariannya. Dengan proses produksi yang sama saat pertama kali dia buat. Tak ada yang berubah, termasuk dari sisi alat yang digunakan. Bapak lahir tahun berapa? Tahun 57. Terus mulai membuat gitar Bapak usia berapa dan kira-kira tahun berapa? sekitar tahun 77. Awalnya yang kita kan ya itu aja. Saya ingin bermain musik tapi tidak punya alat musik. Ingin bermain gitar, tidak punya gitar. Nggak ada yang punya anaknya, ada yang mau pinjam tuh kan yang nggak enak. Nanti kalau rusak untuk mengembalikan itu gimana? Karena dari dulu kan susah cari uang. Sedangkan alat-alat jenis gitar itu kan masih langka. Jarang-jarang yang punya. Saya belajar bikin bagaimana. Nah, 1 kali 2 kali nggak jadi, akhirnya 3 kali. Terus gitar bambu ini Bapak ada yang mengajari atau memang otodidak belajar sendiri, Pak? Ini otodidak. Kebetulan waktu kita bikin ini nggak ada yang mengajari. Memang saya kan inisiatif. Kenapa ya? Di Indonesia sendiri kan banyak bambu. Kenapa bambu itu tidak kita olah dengan baik? Jangan-jangan saya berinisiatif, andai kata saya bikin alat musik. Jadi bambu yang untuk proses produksi yang seperti ini, Pak ya? Ya seperti ini. Ini kita siapkan. Ya kita harus milih bambu. Yang seperti ini jangan dipakai. Nah ini kan ciri. Ini mempengaruhi suara. Nah seperti ini. Ini kan harus dipotong, dibuang nih. Iya. Ya pemotongannya seperti ini. Panjangnya paling enggak kita potong 65 cm. Ya, Pak, ya. Setelah kita potong, kita belah bambu-bambu itu. Kita belah seperti ini modelnya. Ya. Kita belah seperti ini. Oh, jadi ini bilah-bilah bambu yang sudah dipecah, Pak saya. Ya, seperti ini kita keringkan. Dikeringkan. Keringkan dulu. Setelah kita keringkan, kita jadikan lempengan. Lempengan seperti ini. Ya, seperti ini. Oh iya. Jadi ini bilah bambu yang sudah dirangkai menjadi lempengan, Pak ya. Lempengan nih. Iya. Setelah kita jadikan lempengan, kita jemur lagi. Jadi sesudah ini masih proses penjemuran lagi. Betul, Tuh, apakah ini molat pondak, pecah pondak. Oh, gitu ya. Setelah jadi inilah kita ambil pola. Pola itu model gitar seperti ini. Bentar.
kita ambil model kita, bawahnya gitar, kita tempelkan gini. Jadi istilahnya di mal, Pak, ya? Ya, di mal. Ya. Nah, setelah itu kita gambar. Iya. Kita gambar, kita grafis. Dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Sesuai bentuk yang diinginkan. Habis itu dirangkai dari segala macam potongan sehingga Ya, jadinya jadi berbentuk gitar gitu. 10 hingga 20 hari dia berkolaborasi dengan tenaga, pikiran, dan hatinya untuk membuat satu karya yang diyakini selalu yang terbaik. Kira-kira dari proses bambu itu dipotong, kalau dikerjakan untuk gitar ini memakan waktu berapa bulan, Pak? Paling enggak untuk yang lama itu pengeringan ya. Iya. Pengeringan. Kalau kita bikin gitar, satu gitar tuh katakanlah 10 hari lah. Iya. 10 hari sampai 15 hari untuk pengeringan. Soalnya kita kan alami ya, enggak punya mesin untuk pengering oven Ya, istilahnya. jadi tergantung cuaca, Pak, ya? Iya, Ya. gitu. Dalam perkembangannya, beliau mampu produksi gitar dengan model dan bentuk sesuai keinginan konsumen. Baginya, konsumen bukan hanya sekedar raja, tapi juga hidupnya. Di sanalah pengabdiannya, agar kehidupan senantiasa bergulir hingga menjemput waktu. Ini Bapak selalu bikin untuk stok apa berdasarkan pesanan, Pak? Ya untuk sementara ini kita bikin untuk berdasarkan pemesanan. Iya. Kalau ada kelebihan ya kita simpan untuk stok. Sayangnya, sebuah karya dan kebanggaan itu terkadang teronggok, tidak teratur, bukan dalam display yang indah. Gitar-gitar itu tergantung di langit-langit rumah yang terbuka, bahkan hingga di ruang pribadinya. Promosinya adalah sebuah banner yang digantung di depan rumah dan nomor WA putrinya yang ditempel di jendela kaca. Terus selama ini pemasarannya masih seputaran Kediri atau sudah keluar dari Kediri? Ini alhamdulillah seluruh Indonesia. Oh, iya. Semuanya saya kirim, mulai dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Malah yang kemarin dari warga Australia Sudah masuk ke sini ya? masuk Ya, sini. syukur alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Itulah setelah ada internet. Ya, Itu ya, loh, ya, saya. ya. Harga yang ditawarkan mulai 800.000, tergantung ukuran dan kerumitan. Harga itu memang mahal dibandingkan dengan gitar pabrikan. Namun, jika dibanding dengan masa produksi dan estetika, harga itu relatif. Cuma kita itu kan tidak mempunyai proses untuk pengeringan pengolahan. Itu yang saya nanti. Andai kata kita mempunyai sistem Open. pengolahan open seperti luar, Iya. pasti luar sudah jelas Iya. kalah. Ngertos. Makanya kita Ngerti. nah, kita utamakan bahan-bahan lokal lebih bagus gitu, daripada bahan lokal. Cuma kita kalah dengan mesin, Iya. alat mesin. Jika kondisi sangat terbatas, semata-mata produksi yang panjang, tidak ada alat dan teknologi yang mendampinginya. Tanyakan lagi, Pak, selain yang pokok membuat gitar dari bambu, apa ada pekerjaan lagi yang Pak Kusnan lakukan?
Nggak ada. Cuma istilahnya Bang, ngerumput. Cari rumput. Jadi untuk ternak sapi. Iya. Kami mencoba ke dinas terkait dan kami memperoleh jawaban bahwa pendampingan telah dilakukan tentang teknis pengiringan. Padahal di Kediri terdapat pabrik besar. Sekian persen CSR mungkin mampu mengangkat Pak Kasno dalam kreasinya, bukan hanya sekedar cat produk unggulan Kediri Kota. Kalau misalnya Pak, Iya. dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu lama tidak ada order, ini terus apa yang jenengan lakukan kira-kira gitu? Ya kita lah apa ya kesibukannya ya itu tadi. Jadi Ya. balik ke kesibukan awal mencari rumput untuk Ya, pakan ternak itu gitu. Pak ya. Nah, makanya saya banyak-banyak terima kasih sama teman-teman media itu yang telah banyak membantu kita memasarkan produk kita. Dulu waktu belum ada media itu untuk pemasaran saja itu sudah sulit sekali. Karena Kita belum- punya produk, kita punya barang, tapi kita tidak bisa jual karena apa? Karena tidak ada itu tadi lah secara pemasarannya gitu lah. Tapi setelah ada teman-teman dari media itu saya banyak terima kasih yang telah banyak membantu kita memasarkan bahwa akhirnya produk-produk kita tidak dari dalam negeri saja sampai bisa ke luar negeri. Terus ini seandainya dari teman-teman media ini bisa membawa gitar jenengan sampai ibaratnya ketemu ditandatangani Iwan Fals atau ditandatangani Omai Rama, bagaimana Pak? Saya malah bangga sekali. Banyak terima kasih. Iya. Malah bangga. Saya pun terharu. Jadi istilahnya bisa lebih mengenalkan, mungkin mereka kan belum kenal. Iya. Ya, insya Allah mugi-mugi berkah Pak. Amin. Ada kelanjutannya. Kami komitmen untuk menyerahkan kembali gitar yang telah kami beli setelah ditandatangani Bang Iwan atau Bang Haji Romai Rama atau pesohor lainnya. Walau itu tidaklah mudah.